hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkau ada Tuhan, Engkau ada bersama, selalu bersama kami Tuhan di setiap musim hidup. Amin, amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, oh Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, oh bersamamu Bapa, melalui semua dengan Engkau Tuhan, ku lewati semua. Amin, amin. Perkenanan-Mu ya. Teguhkan hati, Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
bersamamu Bapa, oh, bersamamu Bapa. Kau satu-satunya Tuhan, perkenanan Kau, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau Tuhan yang bertindak, Engkau yang bertindak, oh, memberi pertolongan, oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Boleh sama-sama bangkit berdiri, katakan, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hati, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, oh, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar Tuhan, oh, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu Tuhan, oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi kami Bapa. Bersama-Mu kami berjalan Tuhan. Makasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Mari bawa syukurmu bagi hari ini. Bawa ucapan syukurmu di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat tanganmu. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, oh Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa kami Tuhan, Kau Bapakku yang setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang selalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Wajah-wajah yang siap menyembah Tuhan. Boleh angkat tangannya tinggi. Yang siap memuji Tuhan boleh katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on. Katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selalu. lambaikan tanganmu. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku terbiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan semuanya. Amin. Mari angkat tanganmu Revive. Let's worship the Lord today. Oh, katakan tak pernah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya yes Lord. Kau tuntun langkah. Yang bersuka cita hari ini angkat tanganmu. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya. Panggil namanya Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Katakan hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. mari angkat tanganmu katakan Hanya Kau. hey. Let's go. Kuasa-Mu tercurah Bagiku senantiasa. denganmu Tuhan, ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, amin. ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan semuanya. Selamanya. Sekali lagi. Selamanya. Haleluya. Berapa banyak di tempat ini percaya dengan Yesus kita bisa terus berjalan. Katakan amin. Amin. Come on. We're gonna keep worshiping the Lord today. For the Lord is good and His mercy endures forever. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat tanganmu, Riva, come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan hari ini karena kedahsyatannya. Oh, katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatan. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, oh, dan kota perlindungan. Mari sama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. tak Boleh pergi sama-sama angkat dari- suaramu. Ku mau selalu bersyukur. Sama-sama lebih semangat lagi, katakan. Walau bumi bergoncang. Gunung-gunung beranjak, namun kasih Boleh nari sekali lagi, angkat tanganmu, katakan. pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, Sebab cintamu padaku takkan padaku. pernah berubah. Hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Mari angkat tanganmu, sama-sama kita sembah Tuhan, katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku amin, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. katakan kasih setia, kasih setiamu, Tak pergi dari kasih setiamu, tak pergi dariku. Mari angkat suaramu, Riva. Haleluya. Mari yang bersuka cita hari ini beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersuka Tuhan karena kami ada hari ini. Karena kebaikan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Boleh kasih salam kiri kanan dulu sebelum kita duduk, katakan happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. We're so grateful you're here. Kami bersyukur sekali saudara-saudara sekalian bisa datang ke Reward hari ini, ke ibadah Revive Service untuk sama-sama muji menyembah Tuhan. Sama-sama lagi kita mengenal tentang kasih Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Mari sama-sama kita akan lebih lagi memuji Tuhan di tempat ini. Thank you Lord. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui. Boleh jemaat saja angkat tanganmu, katakan kau. Tiada seperti kasih-Mu sampai kini
Boleh kita beri tepuk tangan kepada Yesus yang kasihnya luar biasa. We love you Jesus. Katakan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti Yesus, kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Come on, yang kagum akan kasih Yesus, angkat pujianmu, katakan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Katakan kau kagumi dalam hati, oh, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada seperti Kau Yesus, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, Mari jemaat saja katakan, takkan ada lagi. Come on. kasih seperti ini. Dia sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Mari revive, angkat kedua tanganmu, sama-sama kita sembah Dia, katakan. Kau ku kagumi Yes, Lord. kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Katakan kau
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu Tuhan. Dengan sepenuh hati sama-sama katakan, Kau ku kagumi, kami kagum Yesus. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita di tempat ini. Kita renungkan kebaikan Tuhan, kesetiaannya dalam hidup kita hari ini. Bukan hanya sebuah pujian yang biasa, tapi kata-kata yang penuh iman, kata-kata yang percaya bahwa Yesus satu-satunya yang memberikan kasih yang paling sempurna atas hidup kita. Amin. Mari renungkan kebaikannya, katakan dalam hatimu, terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Kau selalu setia, Kau tak pernah tinggalkan aku Tuhan. Kau selalu beri kekuatan yang baru setiap hari Tuhan. Kau selalu beri anugerah-Mu yang selalu mempesona kami Tuhan. Kau selalu beri harapan yang baru Tuhan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur untuk kasih-Mu Yesus. Nyatakan kasih-Nya, katakan Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita
Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Kami bersyukur memilikimu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini, kami terima lawatan-Mu, terima kuasa Tuhan, jamahan-Mu yang memulihkan kami. Dan saat ini Tuhan berbicaralah buat kami, apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu kami memperoleh kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Bahkan kami tahu, lewat firman-Mu kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu. Untuk kami boleh mengerti lebih lagi firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada siang hari ini. Dan saya percaya ketika kita Saudaraku menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, Tuhan disenangkan, Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dia turun tangan, bahkan dia hadir menjamah melawan setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema kuat dan teguhkan hatimu. Saya akan bacakan firman Tuhan, kita akan baca dari Yosua 1 ayat yang pertama sampai kelima. Yosua 1 ayat pertama sampai kelima. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku akan memberikan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di mana di sini Tuhan telah memanggil dan memilih Yosua, Saudaraku, untuk menggantikan Musa karena Musa telah meninggal. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yosua diberikan kepercayaan oleh Tuhan, Saudaraku, untuk menggantikan Musa, untuk Saudaraku memimpin bangsa Israel, Saudaraku. Di mana pada saat itu bangsa Israel sudah mencapai kurang lebih 2 juta, Saudaraku, orang Israel yang akan dia pimpin, yaitu dari generasi yang kedua. Di mana generasi yang pertama itu, Saudaraku, sudah mati, Saudaraku, ketika mereka ada dalam perjalanan di padang gurun. Kenapa? Mereka itu bebal, Saudaraku. Mereka itu orang, Saudaraku, yang tidak pernah, Saudaraku, mentaati Tuhan. Dan itu yang sangat mengecewakan dan menyakitkan Tuhan pada generasi yang pertama itu. Tapi kemudian Yosua dipilih Tuhan, Saudaraku, untuk memimpin bangsa Israel di generasi yang kedua itu. Untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang telah Tuhan janjikan buat bangsa Israel, mereka akan menduduki tanah itu. Dan bagi Yosua, Saudaraku, panggilan Tuhan ini, pilihan Tuhan, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan itu merupakan sebuah tantangan yang besar. Dan saya tahu pada saat itu pun saya yakin Yosua gak siap, Saudaraku, untuk menerima, Saudaraku, kepercayaan dari Tuhan karena ada sebuah tantangan yang besar. Karena dia melihat bagaimana bangsa ini, Saudaraku, bangsa yang benar-benar, Saudaraku, tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudaraku, bangsa yang tidak taat, yang suka memberontak, yang suka melawan. Sukar sekali, Saudaraku, untuk mereka, Saudaraku, untuk mentaati, Saudaraku, dan menghargai Tuhan. Dan ini bangsa yang suka melawan Tuhan. Maka itu Yosua, Saudaraku, secara manusia dia nggak sanggup. Ada sebuah tantangan besar, Saudaraku. Maka itu ada sebuah keberanian, ada sebuah keteguhan hati yang harus dimiliki oleh Yosua. Ada sebuah iman, kepercayaan penuh kepada Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Jujur secara manusia saya yakin, Saudaraku, bahwa Yosua itu gak sanggup. Tetapi Tuhan berbicara kepada Yosua. 3 kali dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Percaya sepenuhnya kepada Dia, kepada Tuhan yang telah berjanji bahwa Dia pasti menepati apa yang Dia janjikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang dialami Yosua pun saudaraku seringkali kita alami. Ketika saudaraku kita harus menghadapi sebuah tantangan. Ada pertanyaan dalam diri kita, bahwa Tuhan aku gak siap. Tuhan aku gak mampu, aku takut, aku cemas, aku khawatir. Bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang barangkali kita ada dalam diri kita. Kenapa hari ini terjadi? Kenapa Tuhan aku alami? Bahkan barangkali Yosua pun bertanya, kenapa aku dipilih? Kenapa harus aku Tuhan? Tapi saya percaya rencana Tuhan itu gak pernah gagal buat setiap kita yang percaya kepadanya. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Kadang-kadang ketika kita menghadapi tantangan ada rasa takut. Ada rasa barangkali saudaraku kebimbangan dalam diri kita. Tapi Tuhan mau berbicara sama seperti Tuhan bicara kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan Tuhan sendiri saudaraku, Dia akan menyertai. Dia akan melindungi kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia sendiri berbicara kepada saudaraku, kepada Yosua. Bahwa hambaku telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangnya sungai Yordan. Kau dan seluruh bangsa ini akan menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Di sini Tuhan mau berkata bahwa Dia pasti menepati janjinya. Dia akan menyertai bahkan setiap saudaraku. Apa yang diinjak oleh Yosua itu menjadi miliknya. Bapak Ibu saudaraku, banyak saudaraku hal-hal yang Tuhan ingin katakan kepada Yosua. Supaya dia teguh, dia kuat saudaraku. Karena dia harus menghadapi tantangan yang besar. Bahkan dikatakan juga seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Di situ Tuhan berbicara tentang perlindungan, pembelaan, penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada Yosua. Hal ini pun Tuhan ingin berbicara buat setiap kita. Percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Bahkan percaya setiap apa yang kau injak, apa yang kau kerjakan, Tuhan akan buat kita berhasil. So yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Bahkan Tuhan berbicara juga saudaraku, bahwa Dia akan menyertai kita. Bahkan tidak ada seorang pun saudaraku yang sanggup menghadapi kita seumur hidup kita. Kalau kita akan selalu ada dalam Tuhan. Ada perlindungan, ada penyertaan, pembelaan Tuhan yang luar biasa. Maka itu jangan takut Bapak Ibu Saudara. Ketika kau hadapi tantangan sebesar apapun, percayalah ada Tuhan yang selalu ada menyertaimu. Dia ada di pihakmu. Dia akan melindungimu. Bahkan Dia akan selalu membela. Manusia boleh berusaha berbuat jahat. Tetapi Tuhan sang pembela kita. Manusia boleh merencanakan yang jahat. Iblis pun barangkali ingin berusaha menghancurkan hidupmu. Tapi percayalah bahwa ada Allah yang selalu membelamu. Melindungi, menjagaimu. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan ingin berbicara kepada kita. Bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika saudaraku, engkau percaya kepada Tuhan. Dan engkau kuat di dalam Tuhan. Engkau akan lihat kemenangan di kemenangan. Amin. Maka itu hari ini kita mau belajar. Bagaimana supaya kita dapat mengalami kemenangan. Dan menerima janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saudaraku, yang Tuhan mau hari ini yang pertama. Yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama yaitu Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan. Dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku, dengan jelas firman Tuhan ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Yang Tuhan mau kita percaya penuh kepada janjinya. Sebab Tuhan bukanlah Tuhan pendusta. Dia adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dimana dikatakan di Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jelas firman Tuhan yang berkata saudaraku, bahwa kalau Tuhan berfirman pasti Dia akan melakukannya. Amin. Bahkan dikatakan kalau Dia berbicara, Dia akan menepatinya. Percayalah bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu menepati janjinya. Jangan pernah ragukan Tuhan. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kalau Dia Tuhan yang setia,
Dia adalah Tuhan yang selalu peduli buat setiap kita. Kalau kita gak setia aja, dia setia. Apalagi kalau kita setia, saudaraku. Dia akan mencurahkan berkatnya, kasihnya, dan yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Setiap kita yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi hari ini percaya penuh, tantangan sebesar apapun percayalah bahwa Allah kita lebih besar dari masalah kita. Amin. Sebesar badai apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan sanggup meredahkannya. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera ketika engkau ada di dalam Tuhan. Amin. Maka itu percayalah sepenuhnya kepada janji Tuhan. Jangan pernah ragukan. Iblis seringkali saudaraku ingin mencobai kita, mengganggu kita untuk meragukan kasih Tuhan. Iblis seringkali meragukan saudaraku kepada kita untuk bahwa janji Tuhan tuh gak pernah, tidak akan digenapi dalam hidupmu. Seringkali dia mengungkit masa lalu kita. Dia selalu mendakwa kita. Memang kamu gak layak. Kamu dulu hidup dalam dosa. Lihat kamu pernah menyakiti hati Tuhan. Kau lihat engkau hidupmu gak berkenan di hadapan Tuhan. Iblis selalu memutarbalikan kenyataan. Bahwa Allah yang penuh dengan kasih. Dia telah mati di kayu salib. Dia menebus dosa kita. Dia mengampuni kita. Amin. Bahwa setiap kita layak Tuhan. Untuk menerima pengampunan. Dan kita menerima janji dan berkat Tuhan. Amin. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan kita terus ditipu oleh iblis. Percayalah. Tuhan tetap akan menepati janjinya. Kasih dan berkatnya akan dicurahkan buat setiap kita yang percaya kepada dia. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan ingin kita berjalan dalam kehendaknya. Yosua 1 ayat 7-8 berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin melihat kemenangan dan engkau ingin melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, Tuhan berbicara kepada Yosua, juga berbicara kepada kita untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati dengan sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Tuhan ingin berbicara kepada kita untuk kita selalu berhati-hati dan berjaga-jaga dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan iblis tidak pernah tinggal diam. Dia ingin berusaha untuk menghancurkan kita dengan banyak cara. Bahkan hari-hari ini kita lihat iblis dengan caranya sepertinya Saudaraku, seperti itu hal yang baik. Tapi akhirnya menghancurkan. Lihat, sekarang banyak hal ya kan, banyak informasi. Bahkan hal-hal yang sepertinya membangun kehidupan setiap orang. Tapi gak tanya ujungnya sudah kehancuran. Penipuan demi penipuan yang iblis lakukan. Itu yang sekarang terjadi. Betul, saudara lihat hari-hari ini. Saudaraku, banyak orang datang mencari jawaban atas persoalannya. Kelihatannya jawabannya itu sepertinya kelihatannya baik, membangun. Tapi lama-lama saudaraku menyesatkan. Maka itu harus hati-hati hari ini. Di mana saudara bergaul, di mana saudara berteman, di mana saudara membutuhkan nasihat. Bagaimana saudara membutuhkan saudaraku untuk jawaban atas persoalan saudara. Saudara harus datang pada orang yang tepat, yang membangun rohani saudara. Berikan kau kekuatan dan mengarahkan semuanya fokusnya kepada Tuhan. Bukan hanya saudara datang hanya untuk mencari saudaraku jawaban dengan mencari nubuatan-nubuatan. Oh apa ya hamba Tuhan ini mau ngomong apa buat saya ya. Bapak Ibu saudara, kalau saudara datang hanya mencari nubuatan. Saudara akan mendapatkan saudaraku banyak orang akan berbuat-buat sesuatu saudaraku. Yang sepertinya darinya Tuhan. Seperti jawaban daripada Tuhan. Tapi sebenarnya sedang menghancurkan hidupmu. Sedang mencari keuntungan dalam kehidupanmu. Hati-hati Bapak Ibu saudaraku. Hari-hari ini saya mau katakan. Sangat salah Bapak Ibu saudaraku. Saudara mendapatkan nubuatan. Tapi semua harus kembali kepada firman. Amin. Semuanya harus kembali kepada firman Tuhan. Setiap nubuatan itu akan membangun rohani saudara. Membangun iman saudara. Memberikan kau kekuatan. Membuat engkau maju bukannya mundur. Bukan membuat engkau merasa aduh memang ya aku salah. Enggak. Semua nubuatan itu akan membangun imanmu. Membuat engkau semakin hari saudaraku. Semakin mencintai Tuhan lebih lagi. Amin. Hari ini cari Tuhan. Segala sesuatu harus kembali kepada Tuhan. Maka tuh hati-hati dalam bergaul. Cari teman, cari sahabat,
cari partner bisnis harus hati-hati saya katakan. Hari-hari ini saya mau katakan banyak orang saudaraku akhirnya dipermainkan, akhirnya ditipu. Kelihatannya rohani, ngomongnya rohani, ujung-ujungnya akhirnya mencari keuntungan saudara. Saudara ditipu, banyak saya dengar banyak kejadian itu. Menamakan Kristen, menamakan dirinya saudaraku, oh orang di gereja. Tapi hati-hati, amin. Semuanya perlu dicek, semua harus kembali kepada Tuhan. Saudara harus berhati-hati berjaga-jaga hari ini. Karena iblis saat ini sedang berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Menghancurkan keluarga kita, bisnis kita. Maka saya katakan hari-hari ini, saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Maka itu selanjutnya Tuhan katakan apa Bapak Ibu Saudaraku. Di sini diberitakan juga, di sini kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara hidup kita harus lurus, amin. Gak bisa berbelok-belok. Ikut Tuhan sekali, ikut Tuhan tetap ikuti apa maunya Tuhan. Amin. Jangan ke kiri ke kanan saya kata. Kalau barangkali saat ini engkau sedang, oh aku sudah saat ini sudah salah arah. Kembali cepat saudaraku. Kembali sama Tuhan. Tuhan pengampun. Tuhan penuh belas kasihan. Dia mengampuni kita dan Tuhan mau kita kembali kepada jalannya, kepada jalurnya. Saya percaya ketika engkau berjalan saudaraku sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkata apa? Engkau akan beruntung kemanapun kau pergi. Saya percaya ketika engkau membangun usaha, engkau bekerja. Engkau memiliki integritas, engkau jujur saudaraku. Engkau bekerja dengan takut akan Tuhan. Percayalah. Barangkali orang berkata, aduh kalau aku jujur, aku usahaku jujur, gak mungkin aku untung. Betul kan? Barangkali kita berusaha, kita bekerja, kita lihat, orang-orang di sana saudaraku, barangkali orang-orang yang kita lihat, hidupnya cuma istilahnya kerjanya sembarangan, gak jujur, nipu, ya kan? Kerjanya barangkali saudaraku melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Barangkali melakukan hal-hal yang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dia sukses loh, dia kaya. Terus saudara berpikir, saudara mau lakukan hal seperti itu. Saya mau katakan, itu semua hanya keberhasilan sesaat. Saudara. Jangan membawa engkau kehancuran. Tetapi percayalah ketika engkau jalan bersama Tuhan. Seperti kok lambat ya, aku bangun usaha kok rasanya lambat ya. Gak cepat seperti orang di sampingku itu. Nah, barangkali kenapa ya Tuhan ya, aku mengerjakan sesuatu sepertinya gak sampai-sampai gitu loh. Kesuksesan itu, target gak nyampe. Saudara bekerja barangkali saudara bilang kenapa ya aku kerja kok posisinya seperti ini terus. Gajiku seperti ini gak naik-naik. Bapak Ibu Saudaraku tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Tetap dalam jalurnya. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Fokus dengan Tuhan. Hidup berjalan takut akan Tuhan. Hidup memiliki integritas. Dan saya percaya saudara akan beruntung. Itu firman Tuhan katakan. Ketika kau berjalan bersama Tuhan dalam kehendak, engkau akan menjadi orang yang sukses, berhasil dan beruntung. Ini firman-Nya saudaraku. Maka engkau akan lihat berkat Tuhan itu akan dicurahkan kemanapun kau pergi. Kemanapun kau kerjakan sesuatu Tuhan buat kau berhasil. Amin. Apa yang dikerjakan oleh engkau Tuhan berhasil. Engkau akan Tuhan buat berhasil. Percayalah. Percayalah Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudaraku. Maka lakukan itu. Yang kedua yang selanjutnya Tuhan katakan demikian saudaraku. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang selanjutnya Tuhan mau berbicara, yaitu saudara engkau perlu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan ini saya mendapatkan gambaran ketika saya merenungkan firman Tuhan. Tuhan ingatkan saya tentang ketika kalau saya makan. Coba kalau kita makan, langsung saudaraku makan, kita langsung gak ada rasanya, betul kan? Yang jadi persoalan nanti tubuh kita, usus kita, lambung kita jadi gak baik. Tapi beda kalau kita makan, pelan-pelan kita kunyah, aduh enak banget ya. Ada manisnya, ada asamnya, ada pahitnya, ya kan? Kita bisa menikmati sekali. Dan itu sangat berkesan dalam hidup saudara. Kenapa kau menikmati makanan ini tuh? Sama aja kalau kita sudah merenungkan tuh sama seperti kita mengunyah. Kita merenungkan firman Tuhan, kita nikmati. Jadi firman itu fokusnya kepada kita.
Bukan kepada orang lain. Ketika saudara baca firman, oh itu buat teman saya. Buat papa saya, buat mama saya. Buat teman saya, buat bosku ini yang suka marah-marah. Ini firman ini, buat istri, buat suamiku. Kita saudaraku, memfokuskan firman yang kita baca ini bukan kepada diri kita, tapi kepada orang lain. Dan itu tidak akan pernah bisa membangun imanmu, amin. Tidak membuat kau bertumbuh. Ketika kau baca firman, fokuskan itu firman kepada dirimu. Saudara lihat, oh iya, firman Tuhan ini berbicara kepada saya. Firman Tuhan ini berbicara untuk kita sabar. Oh ya, aku harus sabar ya. Mulai nikmati saudaraku, mulai renungkan, iya ya. Kemarin aku lagi marah-marah, aku lagi ngambek, aku emosi kemarin. Aduh, beri Tuhan bicara untuk sabar, aku mau belajar sabar gitu. Renungkan itu, setiap kali saudara menyadari kekurangan saudara dan saudara mau diubahkan. Saya percaya firman itu akan hidup dan akan mengubah karaktermu menjadi orang yang sabar. Amin. Engkau yang barangkali selama ini pelitnya luar biasa. Firman Tuhan katakan murah hati. Saudaraku jangan keraskan hatimu. Aduh kalau aku pelit, aku kaya dong. Nah jangan saudara. Tuhan akan memberkati. Kalau Tuhan bilang murah hati, belajarlah memperhatikan orang lain. Amin. Kalau ada orang lain yang susah, ya tolong mereka. Barangkali saudara bisa menolong mereka sebenarnya, tapi bisa mengurangi beban persoalan mereka. Atau saudara bisa mendoakan, atau bisa berikan nasihat kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini belajarlah untuk seperti apa yang Tuhan katakan, responi. Amin. Dan saudara harus mau melakukan firman Tuhan ini. Memang untuk melakukan firman Tuhan ini gak mudah. Ada rasa sakit, karena namanya sebuah perubahan pasti ada rasa sakit, betul? Kemarin waktu saya lagi di Pineng, saya itu pergi ke sebuah, seperti taman penuh dengan kupu-kupu saudaraku. Tapi bukan kupu-kupu malam ya, itu kupu-kupu. Jadi saya jelaskan itu ya. Jangan saudara salah berpikir saya datang kupu-kupu apa. Karena sekarang istilah kupu-kupu itu banyak Bapak. Jadi saya bersama istri saya, bersama anak-anak datang ke situ. Saya lihat banyak kupu-kupu, saudaraku terbang kemana. Kemudian saya lihat satu tempat. Di situ banyak sekali kepompong-kepompong. Yang kemudian sudah ada salah satu juga di situ. Ada yang sudah mulai keluar untuk menjadi kupu-kupu. Dan saya lihat tuh prosesnya sepertinya menyakitkan. Rasanya aduh gak tega, kepingin ditolong aja gitu supaya cepat ini keluar. Rasanya menderita sekali. Tapi saya baru tahu. Ketika kepompong-kepompong itu saudaraku berjalan sesuai saudaraku. Dengan memang saudaraku yang seharusnya terjadi untuk menjadi kupu-kupu. Akhirnya menjadi suatu kupu-kupu yang indah. Dan di situ Tuhan ingatkan saya. Kadang-kadang untuk sebuah proses pembentuk ada rasa sakit. Tapi kalau saudara mau mengikutinya dengan waktu caranya Tuhan. Saudara akan muncul menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Bahkan saudaraku, hidupmu akan membawa dampak yang luar biasa buat sekelilingmu. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku hari ini renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Betul? Ya kan, renungkan dan nikmati firman itu. Dan oh Tuhan aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hebat. Yang selanjutnya dikatakan di firman Tuhan ini juga, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat. Firman bukan cuma direnungkan saja, saudara mulai memperkatakan. Mulai katakan kata-kata firman itu. Barangkali ketika engkau sedang menghadapi tantangan, engkau sedang menghadapi masalah barangkali dengan sakit penyakit. Saudaraku perkatakan firman Tuhan. Mulai perkatakan apa yang kita katakan itu. Di dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan saudaraku akan menyatakan kuasanya. Maka itu ketika barangkali kau sedang sakit, orang yang kau kasih sakit. Katakan seperti katakan 1 Petrus 2 ayat 24b. Katakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Aku sudah dipulihkan. Ketika saudara katakan itu maka terjadilah mujizat. Kesembuhan terjadi. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudara ada kuasa di dalam perkataan firman. Amin. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Ketika kau memperkatakan kuasa itu firman Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mulai perkatakan aku sembuh, aku sehat. Bapak Ibu Saudara, saya lihat Pastor Alfon kemarin. Ketika dokter katakan sakit A, sakit B. Aduh, barangkali ada rasa takut, ada khawatir. Tapi saya lihat Pastor Alfon bilang, enggak. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus aku sembuh, aku sehat. Hari ini sudah lihat Pastor Alfon dalam keadaan sehat. Itu dahsyatnya Tuhan.
Ketika istri saya divonis dokter bahwa umurnya gak panjang. Dia selalu katakan, aku percaya dalam nama Yesus, aku sehat, umurku penuh. Sampai hari ini, lihat saudara, Tuhan sembuhkan. Perkataan firman saudara ucapkan, amin. Ketika saudara berdoa buat keluargamu yang saya katakan dalam nama Yesus, percaya oleh kuasa darah dan bilir Yesus, engkau sembuh, engkau sehat. Perkataan firman itu dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Percayalah. Bahkan ketika barangkali engkau sedang menghadapi saudaraku masalah dengan hal finansial, engkau sedang menghadapi kekurangan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini yang Tuhan mau katakan, bahwa ucapkan perkataan firman. Katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhan, keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Seperti katakan Filipi 4 ayat 12, katakan, barangkali kau hari ini bingung, bagaimana aku harus melakukan pembayaran listrik, tagihan-tagihan demi tagihan. Bagaimana untuk pembayaran anak sekolah, untuk bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari. Barangkali engkau hari ini sedang menghadapi masalah keuangan finansial. Ucapkan dalam nama Yesus bahwa Allahku sudah memenuhi kebutuhanku, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku percaya hari ini pembayaran listrik sudah ada, pembayaran tagihan-tagihan apapun sudah ada, kebutuhan untuk makan minum sudah ada. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kau memperkatakan itu, maka terjadilah dalam hidupmu. Amin. Itu yang selalu saya alami. Ketika saya dalam menghadapi masalah, saya katakan aku percaya Tuhan memenuhi kebutuhanku. Aku percaya. Dan mujizat itu terjadi tepat pada waktunya. Betul Bapak Ibu Saudaraku. Bayangin waktu pembayaran IPL ini saudaraku. Semua barangkali gak tahu, saya berdoa saudaraku. Saya berdoa setiap hari, saya perkatakan enggak. IPL pasti terjawab. Tuhan gak akan mempermalukan gerejanya. Saya ucapkan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan 20 juta, tinggal 30 juta. Tuhan tanggalnya hari ini. Aku ucapkan dalam nama Yesus. Tuhan pasti terbayarkan. Hari ini terbayar. Tiba-tiba muncul 30 juta. Langsung saya bayar saudara. Lihat Tuhan dahsyat gak? Caranya Tuhan. Memang gak deg-degan saudaraku. Yang dicari siapa? Gembalanya, bukan saudara. Benar nggak? Saudara bisa tidur enak, saya yang dicari. Ditagih saya, ditelepon, krangkring. Saudaraku, saudara bilang, saudara saya cuma, iya Pak, sebentar Pak. Kapan Pak? Sebentar, besok kan Pak? Iya tenang Pak. Saya bilang Tuhan, bayaran, saya bilang gitu. Lalu itu betul Bapak Ibu Saudaraku. Lihat caranya Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh dahsyat. Saya mengatakan saya lihat Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Menurut kekayaannya dan kemuliaan. Kekayaan Tuhan gak terbatas, kekayaan manusia terbatas. Tuhan sanggup melakukan hebat Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan percayalah kalau kita ikut Tuhan gak pernah kekurangan sekalipun kita kurang. Kita gak pernah kelaparan sekalipun kita lapar. Percayalah Tuhan memenuhi semua kebutuhan kita. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan ketika engkau membangun usaha pekerjaan, percaya Tuhan akan memperluas usahamu. Tuhan akan berbesar usahamu. Seperti kita berbicara, seperti firman Tuhan berbicara saudaraku di 1 Tawarik 4:10. Itu yang harusnya engkau katakan ketika engkau sedang membangun usaha. Ketika engkau bekerja. Apapun yang kau kerjakan katakan. Seperti Yabes berseru kepada Allah. Katanya kiranya engkau memberikan aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dan melindungi aku dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ketika Yabes berdoa, dia berkata-kata dengan iman, maka itu terjadi. Amin. Hari ini saudaraku, apa yang kau kerjakan katakan, aku percaya. Tuhan hari ini apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Ketika Tuhan saudara-saudara sedang bikin roti untuk dijual, katakan Tuhan aku percaya roti yang kau buat ini enak, diberkati. Banyak orang akan beli, customer akan beli. Aku percaya Tuhan kau akan tambahkan setiap hari. Saudara. Pembeli-pembeli, percaya setiap kau katakan itu terjadi. Itu kan terjadi, percaya. Amin. Ketika sudah berkatakan, Tuhan memperluas usahaku, pekerjaanku, apapun pekerjaanmu kecil. Percaya Tuhan akan memperluas dan memperbesar. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudaraku. Lihat Pastor Jeff. Lihat saudaraku membangun usaha waktu itu properti. Ada rasa takut, bisa nggak? Tapi ketika dia mencari Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan gak hitung-hitungan Bapak Ibu. Dan dia selalu berkatakan, aku percaya yang dijual pasti terjadi. Dia selalu ucapkan, benar Bapak Ibu, bukan 1-2 rumah terjual, banyak sekali sampai hari bisa punya rumah. Luar biasa, kalau dahsyat benar kan.
Lihat caranya Tuhan kau memberkati. Setia aja dalam hal yang kecil. Kerjakan aja, benar Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kau layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, benar kan? Kadang jangan lemas-lemas melayani Tuhan. Tuhan aku punya masalah, orang datang shalom. Puji Tuhan. Sama punya masalah, sama. Udah masalah. Biarin kan, pengen enggak Saudaraku. Kalau kau melayani dengan sukacita, kau melayani dengan sungguh-sungguh, berkat Tuhan tuh nyata. Tuhan tahu persoalanmu, amin. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan. Bahkan Tuhan akan menyediakan. Percaya Bapak Ibu Saudaraku. Tadi saya cerita juga. Saya waktu Tuhan tuh memenuhi kebutuhan tuh luar biasa. Ketika saya dulu ini benar-benar kontraktor. Rumahnya kontrak terus Saudaraku pagi siang malam. Bapak Ibu Saudaraku, bukan lagi rumah yang saya kontrak saya tinggal. Itu kebanjiran terus. Banjirnya bukan sih segini Saudaraku. Bayangin ngalami segini. Tiba-tiba airnya datang. Saudaraku. Langsung itu saya menyingkirnya kayak berenang. Gitu. Udah berenang situ. Itu kotor semua. Gitu, itu Bapak Ibu kotor. Sudah dibersihin berapa hari. Tiba-tiba dia datang lagi. Saya bilang Tuhan sampai kapan? Saya Saudaraku tinggal Saudaraku. Saya berkemah di atas. Saya melihat pemandangan langit-langit seperti Abraham. Saya lihat Saudara. Saya lihat air di mana-mana. Saya bilang Tuhan sudah menggigil ini. Bapak Ibu gatel semuanya enggak. Tiba-tiba rasanya maksud saya seperti rasanya Tuhan gak jawab doa. Tapi satu hal kita tetap berkatakan, aku percaya suatu saat saya punya rumah sendiri, saya punya tempat tinggal. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara kita lakukan bagian kita, tetap melayani Tuhan, tetap lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Dan luar biasanya, Tuhan itu luar biasa. Kemudian kontrakan rumah sudah mau habis, saya sama istri saya cari apa rumah, dengan percaya. Bayangin saya naik motor itu Saudaraku, motornya itu habis kena banjir. Jadi Saudaraku saya kalau udah kawin Saudaraku, lama banget. Dulu kok pacaran, kok bisa berhenti, mogok gitu. Ya kalau pacaran kok bisa mobilnya motornya mogok terus, gitu kan. Ya kan bener gak? Supaya dipegang, gitu Saudara. Ya kan gitu kan, bener gak? Ya kan. Supaya apa? Bener kan? Ada aja gitu. Cowok itu nakal, bener naik motor, bener kan. Gak ada keronjalan, gitu, bener kan gitu. Itu banyak gitu. Maka itu banyak sekali trik-trik. Maka itu wanita hati-hati, benar kan? Kalau naik motor kasih bantal, gitu Saudaraku ya. Cuma ada pembatas. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu laki-laki banyak sekali godaan. Kadang-kadang banyak kali menggoda, benar kan? Kadang-kadang kalau pacaran bilang, sayang kamu lihat tuh bintang-bintang di atas ya. Kamu hitung, susah sayang, gitu. Lihat aku hitung ada kurang satu. Loh kok bisa di mana sayang? Ada di sebelahku nih. Kok berkicau-kicau gitu kan ya. Aduh gitu Saudaraku. Sayang gak dingin gak? Masa dingin? Iya. Kenapa? Aku di dekatmu hangat di dalam mama. Maka itu saya katakan banyak tipu-tipuan. Sampai di mana saya tadi cari rumah Saudaraku ya. Kalau itu jelas grudak lah gitu lah. Tapi gak apa-apa ya kan. Karena cinta beda ya kan. Mengenang masa dulu berdua gitu kan. Dah sampai di mana tadi? Oh ya, akhirnya dapat sampai di rumah Bapak Ibu Saudara. Lihat perumahan, kemudian saya tanya rumah dan rumahnya kemudian dia bilang begini, Pak, ada rumah kalau Bapak mau katanya gitu. Bapak Ibu ada rumah nih. Kalau Bapak mau ada 3 dan satunya bisa diambil dan bisa masuk gitu. Kalau Bapak bayar 1 juta, nanti sisanya DP-nya bisa dicicil. Waduh Bapak Ibu Saudaraku dengar 1 juta. Kok buat Bapak Ibu Saudaraku 1 juta hari ini ada. Kalau buat saya hari itu saya bergumul Bapak Ibu. Akhirnya saya sama istri saya ke ATM. Dalam nama Yesus. Bukan main keyboard Saudaraku. Saya tekan nih tombol, Tuhan salah-salah terus ya. Karena merinding Saudaraku. Kepingin waktu ditekan muncul 1 juta. Saudara. Wah saya bilang puji Tuhan saya langsung ambil. Tapi Saudara jangan niru ya. Terus Saudara di ATM dalam nama Yesus 1 miliar. Gak akan keluar Saudara. Sampai Saudara kosok-kosok itu sampai keluar apinya gak akan keluar. Memang belum waktunya ya kan. Tapi waktu saya hari itu cuma 1 juta. Langsung saya datang kembali, saya bayar 1 juta. Kemudian saya bisa tempati rumah. Bahkan akhirnya kita bisa cicil semua. Hari ini semuanya lunas, kita bisa tempat-tempat. Lihat Tuhan luar biasa, amin. Bapak Ibu Saudaraku saya melihat bahwa Tuhan itu mencukupkan semua kebutuhan kita. Tergantung bagaimana kita percaya dan ucapkan perkataan-perkataan iman. Maka mujizat Tuhan itu akan terjadi. Saudara ingin mengalami kuasa mujizat Tuhan? Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan cuma bilangan kuatkan, teguhkan hatimu dan percaya.
Dia sanggup memenuhi dan menepati janjinya. Percaya hari, angkat kedua tanganmu. Apapun persoalanmu, apapun keadaanmu hari ini, tantangan apapun. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Barangkali ada banyak tagihan, ada hal-hal yang harus saudara bayar. Barangkali saudaraku sudah sedang berdoa untuk rumah, tempat tinggal yang tetap. Atau saudara ingin mendapatkan pekerjaan yang tetap, yang terbaik. Saudaraku, angkat tanganmu tinggi. Barangkali ada target-target atau proyek-proyek yang sedang saudara ingin capai. Saudaraku, ada target-target dalam pekerjaan usahamu. Angkat tanganmu, percayalah. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertaimu. Dia akan memenuhi semua kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Bahkan kau datang dengan sakit penyakit atau orang yang kau sedang kasih sakit. Percaya oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan akan sembuhkan. Percayalah, Tuhan memberkati semua usahamu. Angkat kedua tanganmu dan katakan di hadapan Tuhan, Tuhan ini aku, pulihkan keadaanku. Dan mulai ucapkan hari dalam nama Yesus aku sembuh oleh bilur. Hari ini aku percaya Tuhan memenuhi kebutuhanku dan menurut kekayaan kemuliaan. Semua tagihan, pembayaran untuk sekolah, untuk semua apa yang kamu perlukan. Tuhan sudah jawab hari ini. Aku percaya Tuhan sudah jawab semuanya. Dan aku yakin hari ini Tuhan, aku memiliki rumah yang baru, rumah yang diberkati, punya rumah yang tetap. Aku gak kontrak lagi. Aku percaya dalam nama Yesus, Tuhan sudah sediakan semua apa yang menjadi usaha pekerjaanku. Aku yakin hari ini Tuhan buat berhasil, berbesar dalam nama Yesus. Katakan dengan iman percayamu, berkatakan firman, katakan dalamnya terjadi dan berjalannya lurus, berjalan sesuai dengan firman, maka hidupmu akan beruntung. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan lewat pujian ini. Amin. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Oh, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap Katakan, ku kan terbang tinggi, bersama katakan, aku menang. sekali lagi. Bersamamu ya Tuhan, Katakan dengan iman. aku sanggup berjalan. Terima kasih. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Kami tahu hari ini kami mengalami kemenangan. Kami terima jawaban setiap doa kami. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau membuat kami beruntung, diberkati setiap kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar Kau meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakan setiap kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus roti dan anggur. Yang merupakan lambang dari persembahan tubuh dan darah-Mu. Karena kami percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan dinyatakan. Karena kami melihat dan mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau sudah menanggung sakit penyakit semua persoalan kami. Dan kami percaya Engkau yang sudah memulihkan, menyembuhkan, dan mengubah keadaan kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima perjamuan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Bapak Ibu Saudaraku sudah bisa mengangkat roti yang telah Bapak Ibu Saudara terima. Terima kasih Tuhan. Darah ku dijadikan
sekali lagi naikkan pujian ini. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, sembuhkan daku. Ku dijadikan baru. Bapak Ibu Saudaraku, angkat roti tinggi-tinggi. Dan sebelum kita memakannya, kita dengar firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Saudara yang percaya makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku angkat anggur tinggi-tinggi. Dan sebelum kita meminumnya, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan dengar firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan lambang persekutuan dan darah Yesus, minum dengan iman dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Melalui tubuh dan darahmu aku dipulihkan. Aku disembuhkan. Aku mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, untuk semua kasih kebaikan-Mu dan kami percaya hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu nyata dan hidup dalam hidup kami dan kuasa firman-Mu itu Tuhan. Itu yang membuat hari ini kami mengalami kemenangan. Kami memiliki damai sejahtera sukacita dan kami menerima jawaban doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya, untuk pengumuman Pastor Dave. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sedikit pengumuman. Tanggal 5 Agustus hari Selasa besok kita ada malam mukjizat. Minggu depan tanggal 10 Agustus kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Abraham Daniel. Beliau akan melayani di ibadah ke-1, 2, dan 3. Karena minggu depan dan tanggal 26 Agustus 2025 ada KKR Wanita. Saya harap kita semua bisa ajak saudara, ajak teman kita untuk datang bersama sini. Kita menyembah, kita memuliakan nama Tuhan dan kita rasakan ada kebaikan dalam hidup kita. Amin. Mari sebelum itu kita berdoa untuk persembahan. Ada yang belum dapat amplop persembahan? Kalau belum ada, nanti tim Asyir datang. Saudara bisa memasukkan persembahan dalam amplop ataupun ada barcode di depan multimedia. Mari kita persiapkan hati kita. Bapak, kami bersyukur
pada sore hari ini. Kami bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami padamu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami untuk dipakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selamat memberi, saudara sekalian. Kami akan lebih lagi memuji menyembah Tuhan sama-sama. Amin. Hey. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sembah Dia, katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk semua. Lambaikan tanganmu, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari angkat tanganmu, revive. Lebih lagi kita sembah Tuhan, katakan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Tuntun langkah. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Mari angkat suaramu. Hey, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Mari angkat suaramu. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hey! Katakan selamanya, selamanya. Mari angkat kedua tanganmu, selamanya. Haleluya. Beri sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Tidak terasa ya saudara, sekarang sudah bulan Agustus. 4 bulan lagi kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Namun saya percaya kita ada hari ini bukan karena kuat gaya kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita. Namun itu semua berkat anugerah dari Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, dan kesetiaan Tuhan. Mari sebelum kita pulang, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah sore hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Meskipun kami mungkin sekarang dalam kondisi yang tidak baik Tuhan. Meskipun kami sedang
dalam keadaan finansial yang tidak baik Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau setia, Engkau menolong kami dengan caramu dan bukan cara kami. Dengan waktumu dan bukan dengan waktu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau jagai, Engkau lindungi kami ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan akan melindungi engkau, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memberi engkau kasih karunia. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau dan seisi rumahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apapun yang engkau lakukan. Tuhan akan memberi kasih karunia, Tuhan akan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha. Mari sama-sama kita yang percaya katakan, amin.